Halo warga sipil sekalian dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kalian sedang berada di sisi lain di mana kita akan mengungkap fakta-fakta menarik secara eksplisit dan faktual. Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis. Kita bumper dulu. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber hebat, anak muda, masih fresh begitu dengan pemikiran-pemikiran dan gerakannya. Kita sambut, please welcome Mas Agung. Oke, ya Mas. Halo, gimana sih ini? Kita sebutannya warga sipil. Oh, warga sipil Iya. gitu. Sedang di briefing nih. Oke, warga sipil ya, dimanapun hari ini teman-teman warga sipil yang hari jadi sebutan berada, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin, amin, amin. Ini Mas Agung ini dari Forum Mahasiswa Peduli Daerah. Kira-kira begitu ya Mas? Iya. Bisa diceritakan sedikit Mas, apa itu Forum Mahasiswa Peduli Daerah? Oke, jadi sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Ahmad Agung Suryatama dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya Angkatan 2018. Jadi insya Allah apa yang sudah hari ini saya lakukan dalam bentuk gagasan dan pola pikir dan saya sosialisasikan kepada teman-teman itu adalah hasil refleksi atas ketidakpuasan saya melihat peran daripada mahasiswa daerah. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu dasar kurang lebihnya seperti itu. Nah, keresahan iya, keresahan, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya dari keresahan itu muncul satu pemikiran dan ingin memanfaatkan momentum hari libur yang dimana kita kenal hari libur semester genap dan juga ganjil. Ngapain sih hari ini mahasiswa yang ada di Banyuwangi gitu? Waktu itu saya berpikir kepada teman-teman itu per tahun kemarin bulan September. Akhirnya saya berpikir, oh iya, kita jarang sekali untuk mengoptimalkan hari libur itu untuk melaksanakan satu kegiatan yang bermanfaat dan juga bisa berbicara banyak atas pengimplementasian keilmuan kita dari bidang masing-masing gitu. Nah, dari situ akhirnya kayaknya kita perlu deh satu wadah untuk mewadahi gagasan ini yang pada akhirnya melandasi arah gerak yang lebih selaras daripada rekan-rekan mahasiswa yang notabene anak asli daerah demi kemajuan daerah sendiri, kurang lebih seperti itu Mas. Iya. Itu kalau boleh tahu Mas, nemu idenya di mana? Nemu idenya sih berawal dari berbagai organisasi yang saya geluti waktu itu. Saya aktif di organisasi itu mulai saya awal kuliah. Jadi udah saya kasih timeline gitu. Saya semester 1, 2, sampai 3 itu benar-benar akademis waktu itu. Gimana caranya IP aman gitulah. Kurang lebih seperti itu. Biar tidak ada istilahnya biar tidak ada omongan yang enggak dari orang tua. Iya. Terus tapi di sisi lain saya juga ingin mengimprove diri saya. Karena memang boleh mungkin cerita sedikit, kalau dari segi keluarga memang saya dipandang harus mondok waktu itu. Abah dan Umi itu kurang lebih juga ya kalau bahasa masyarakat di sana salah satu tokoh yang bisa ditokohkan gitu kan. Tapi di sisi lain mungkin dari cerita yang sebelum kita di sini tadi dari apa yang sudah Mas Nasa sampaikan kurang lebih kita sama gitu. Kita mengarungi dan menjalani satu jalan yang tidak semua orang jalani gitu. Jalan sepi. Tapi insya Allah dari out of the box ini gitu kan kita juga membahasakan bagaimana cara kita untuk menemukan satu jalan yang pas untuk kita gitu. Yang akhirnya juga goalsnya juga untuk kemanfaatan gitu. Nah akhirnya dari semester 3 itu saya masuk di salah satunya organisasi ekstra kampus. Apa itu? Di PMI. Iya. Di PMI waktu itu. Waktu itu juga. Ya. Terus yang kedua saya masuk di himpunan. Nah, dari dua ini saya bisa dan alhamdulillah menemukan banyak sekali ilmu, banyak sekali sharing session yang saya temui di beberapa lintas pikir dari mahasiswa hari itu. Khususnya ada di dalam himpunan. Nah, pertama di situ. Saya sampai ada di momen di mana saya menjadi ketua divisi dari Sosmanya, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan waktu itu.
Nah, fokusnya ada di sekolah anak jalanan. Saya namakan Himap Senja waktu Iya, itu. iya. Di situ kita bekerja sama dengan dinas sosial, kita melaksanakan satu pengupayaan pemberdayaan untuk gepeng ya kan. Terus habis itu pengemis jalanan. Tapi ya gitu, susahnya kalau berbicara mengenai bagaimana cara kita untuk mengkondisikan orang-orang seperti itu, kita harus punya satu sisi yang penting, yaitu materi. Betul. Mereka datang itu pasti tanya, ada uangnya nggak? Iya, ada uangnya nggak? Ada yang mau kalian kasih nggak? Kalau nggak, ya udah nggak gitu. Nah, padahal waktu itu kita sampai ada di satu momen bisa memberdayakan mereka di satu rumah yang itu hasil dari, kalau tidak salah waktu itu pengadaan dari dinas sosial di Malang. Rumah binaan begitu. Iya, rumah binaan, benar sekali. Itu ada di Desa Topeng. Ya. Bisa dicari nanti Desa Topeng. Di Malang itu Malang, ya? iya. Itu salah satu desa wisata karena pengrajinnya di situ kebanyakan pengrajin topengan Malang itu tarian. Nah, tapi yang mengelola wisata itu kita arahkan ke teman-teman tadi yang kita bukan tangkap ya, tapi kita dapat dari jalanan-jalanan. Artinya tadi. Himap Senja ini memberikan keterampilan begitu. Nah iya, istilahnya keterampilan satu sisi yang tidak pernah mereka tahu sisi itu ternyata lebih baik atau lebih bagus. Tapi ya gitu, pola pikir keras karena jalanan tadi itu yang menjadi kadang bumerang kita gitu. Ya lebih ke arah mental sih, gitu. Persiapan kita harus lebih banyak, khususnya dari hal yang bersifat material. Betul. Gitu. Nah akhirnya dari hal yang bersifat material yang berbentuk uang, saya materialkan apa yang sekiranya hari ini saya punya. Tapi saya bisa berbicara banyak dengan manfaat yang sama seperti yang waktu itu saya lakukan. Kalau waktu itu saya harus bekerja sama dengan A, B, C sampai Z, hari ini apa sih yang saya punya? Nah akhirnya saya gali-gali. Oh iya, saya menjadi mahasiswa. Kita punya Tridharma perguruan tinggi. Rata-rata konteks hari ini, permasalahan hari ini kalau boleh saya cerita dan boleh saya sharing, kita tidak tuntas untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi kita. Sepakat itu. Ada 3 tuh, ya kan? Ada 3. Iya. Ada penelitian, pendidikan. Di pengabdian, di poin yang ketiga, kita rata-rata sudah keluar momennya. Momennya udah keluar, udah memikirkan hal yang bersifat individual. Kebutuhan perut gitu. Jadi tidak tuntas untuk poin yang ketiga. Apakah kemudian pertanyaannya KKN itu bisa menjadi jawaban atas poin yang ketiga? Kalau menurut saya kurang sepakat. Bukan kurang sepakatnya karena saya tidak sepakat atas sistem itu, enggak. Tapi rata-rata hari ini mahasiswa hanya membahasakan itu formalitas. Betul. Mencari nilai gitu. Yang penting program kerja terrealisasi. Nah benar. Dan dokumentasinya tuh. Iya. Dan dokumentasinya. Nah ini saya berpikir lagi, oh bisa ya pola pikir dari mahasiswa hari ini seperti itu. Dan sependek itu gitu. Akhirnya apakah bisa gitu mahasiswa hari ini berpikiran apa yang sedang saya pikirkan, bahwa janganlah kita berpikir sependek itu. Kita bisa kok lebih bermanfaat lagi. Itu di luar dari kegiatan kampus kayaknya bisa jadi satu jawaban yang pas gitu. Dengan saya compare keadaan pemanfaatan optimalisasi liburan tadi di libur semester ganjil dan genap, alhamdulillah terbentuklah forum ini. Jadi forum ini dasarnya memang dari organisasi-organisasi itu, cerita yang tidak saya temui di organisasi tersebut, kurang lebih seperti itu. Hasil improvisasi. Iya. Hasil improvisasi dari latar belakang historis begitu ya. Itulah. Berapa orang yang menggagas ini dulu? Apakah sendirian Mas Agung gitu? Kalau ini gimana ya ceritanya? Kalau awal pola pikir memang saya. Makanya teman-teman kadang memanggil saya dan saya kurang suka juga founder gitu kan. Founder atau penggagas utama. Tapi waktu itu alhamdulillah saya bahasakan dan saya general. Kita semua yang ada di tahun ini di kepengurusan pertama di Forum Mahasiswa Peduli Daerah ada penggagas, adalah founder semuanya. Karena apa? Kalian saya bahasakan sebagai mahasiswa yang satu langkah lebih maju dibanding mahasiswa yang lainnya. Karena kalian punya empati yang tinggi, punya intuitif kalau dalam bahasa filsafat, inisiatif yang lebih bagus mungkin dibanding teman-teman yang lain harus mengikuti alur sistem KKN, sistem kampus baru bisa turun ke lapangan berbaur dengan masyarakat seperti itu. Jadi waktu itu di tahun lalu ada 5 orang ceritanya. Ada saya, ada Rizky, ada Mecha, ada Eno, dan juga ada Krisna. Gitu. Nah dari kelima ini saya berbicara gitu. Saya punya gagasan ini, saya sharing-sharing gitu kan. Gimana Gung gitu di warung kopi. Saya punya gagasan, gimana sih kalau kita bentuk forum silaturahmi. Kalau forum silaturahmi sudah biasa. Loh ini nggak biasa. Kita punya
output yang jelas loh, insya Allah gitu. Kita nanti akan punya forum silaturahmi yang suatu saat juga akan dimanfaatkan oleh mahasiswa asli daerah untuk membangun daerahnya sendiri, dan suatu saat bahkan bisa menjadi tempat organisasi kedaerahan domisili di luar Banyuwangi itu ketika pulang kumpul gitu. Alangkah lebih indahnya gitu bayangan saya Mas waktu itu, ketika kita bisa gerak selaras satu visi satu misi untuk membangun daerah kita. Ada yang mungkin dari konsep ini bisa masuk dalam pembangunan A gitu kan, konsep yang B bisa masuk yang C gitu, bahkan itu kan bisa istilahnya bisa campur aduk dan campur padu gitu loh, maksud saya gitu. Nah, hari ini kan tidak gitu, kita hanya terpaku bagaimana sih dinas sosial bisa turun ke lapangan gitu. Ada nggak bahasan mahasiswa bisa mendampingi itu nggak gitu, atau bahkan mendampingi masyarakat agar dinas sosial turun nggak? Tidak pernah gitu. Yang saya temukan itu ya ketika memang saya waktu itu berpikir seperti itu, sharing ke teman-teman, alhamdulillah, oh ya Gung ya gitu. Akhirnya ayo kita sosialisasi bagaimanapun caranya gagasan ini harus bisa diterima kepada teman-teman. Kita agak maksa, ya saya memang akui saya agak maksa gitu. Karena apa? Itu bukan demi kepentingan saya pribadi, jujur saja. Saya posisinya dan teman-teman penggagas ingin membuka mindset bahwa peran kita masih dibutuhkan di masyarakat. Kita tidak bisa berbicara Banyuwangi sebagai daerah yang baik-baik saja. Betul. Dan saya sepakat dengan salah satu gagasan tujuan dari nawacitanya Pak Jokowi ya, Presiden kita. Di poin yang ketiga itu kalau tidak salah, pembangunan di Indonesia hari ini bicara yang lebih banyaknya itu ada di pinggiran, khususnya desa. Nah makanya saya juga tergerak gitu, kayaknya bener deh, kalau kita berbicara desa maju, ya negara juga maju sebenarnya gitu. Karena desa, kalau kata salah satu ketua BPD di Lemabang Dewa sebagai desa binaan kita itu, Bapak Abdurrahman, desa itu miniatur negara Mas gitu. Sampean belajar negara cukup di desa. Sampean bisa menyelami desa, struktur desa, alur birokrasi desa, dan alur bagaimana aspirasi itu tertangkap di desa, terus terrealisasi. Itu sampean insya Allah bisa tergambar bagaimana negara bertindak atas apa yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu kurang lebih. Berarti FMPD ini memang fokus di desa. Iya. Kemudian khusus membuat desa binaan. Gitu. Nah, apa yang dilakukan di desa? Nah, gitu. Dalam arti desa binaan waktu itu juga sempat ada pro kontra. Mas, desa kita statusnya jadi gini ya. Dalam status desa yang harus kita ketahui bareng-bareng teman-teman juga. Status desa itu ada 5. Desa sangat tertinggal, berkembang, mandiri dan maju. Maju dan mandiri. Nah, di poin yang tertinggal adalah mandiri. Nah, dari posisi itu kita pakai pas turun lapangan itu bahwa desa Anda sedang dalam binaan forum kami. Nah, ada yang tidak terima. Desa kita loh posisinya udah mandiri. Sampean anggap desa kita masyarakatnya nggak mandiri, tertinggal, terpencil, nggak juga. Loh, bukan. Nah, jadi kenapa kita pakai kosakata atau kata desa mandiri tadi? Pembinaan, bukan pengabdian saja. Karena kalau menurut saya dan saya sharing kepada teman-teman, ada hal yang berbeda. Kalau pengabdian, karena saya jalannya itu kurang sepakat dengan sistem KKN tadi, kita hanya cari formalitas atau seperti apa gitu kan, ada timing yang menentukan kita kapan berakhir di desa tersebut. Tapi kalau binaan sepertinya lebih cocok gitu, pikiran saya dan saya sharekan kepada teman. Karena apa? Dalam kata binaan itu, selama program kita itu belum goals di satu desa itu, maka selama itu juga kita akan hadir untuk masyarakat di desa tersebut gitu. Jadi kita harus nuntasin dulu satu desa. Itu memang tujuan dan gagasan spirit daripada landasan spirit daripada teman-teman FMPD hari ini. Jika Lemabang Dewa menjadi desa yang berhasil, FMPD Bina ini menjadi tolak ukur berarti kan ya? Nah, tolak ukur juga. Tapi saya sering kali gini, apa sih capaian FMPD kalau desa Lemabang Dewa itu maju? Apa kemudian kita bisa ngeklaim itu capaian FMPD gitu? Apa kemudian kita bahasakan itu capaian siapa gitu? Saya selalu ngomong, ya kita general saja. Kita lebih luas dan lebih legowo sebagai orang yang sadar gitu, bahwa itu bukan capaian kita. Saya ngomong seperti itu. Goals kita nanti ada di mana kita ada momen bisa mempresentasikan ini di daerah, dan daerah akhirnya sadar. Tapi kalau perihal masalah capaian itu capaian masyarakat. Karena apa? Mau dibina, posisinya gitu. Kita hanya sebagai orang yang sadar dan ingin menyadarkan. Bukan orang yang tidak sadar, tapi orang yang ingin sadar juga. Kalau spirit masyarakat itu ada, insya Allah percepatan dari pembinaan itu cepat juga gitu. Jadi nggak bisa kita kemudian klaim itu hanya sebatas capaian FMPD.
tanpa ada dasar masyarakatnya gitu kan, atau bahkan birokrat atau pemerintahan desa yang ada di situ nggak bisa. Tapi itu alur kolaborasi dan sinergisitas, bahwa apa? Yaitu kemajuan itu tidak bisa kita berbicara satu lembaga saja gitu, atau satu elemen saja gitu, tapi semuanya harus berperan, seperti itu, Mas. Iya. Kenapa memilih Lemah Bang Dewo? Ini pertanyaanku ini. Oke. Kan aku berpikir seperti ini. Kalau Lemah Bang Dewo itu kan sudah secara geografis, kemudian secara tatanan, ini kan sudah tertata semua begitu. Oke. FMPD tinggal masuk, kemudian mulai kegiatan dan sebagainya gitu kan. Oke. Sedangkan di Banyuwangi, warga sipil sekalian perlu tahu, di Banyuwangi itu banyak sekali desa yang tertinggal kan. Tapi kenapa kok Mas Agung memilih Lemah Bang Dewo? Ini menarik ini. Menarik dan banyak jawaban, saya bingung memilih jawaban yang mana. Oke, jadi gini Mas, kenapa harus Lemah Bang Dewo? Saya bentuk FMPD ini ada beberapa divisi. Nah, salah satunya itu divisi kajian dan perencanaan. Tugas dan tupoksinya apa divisi tersebut? Jadi tugas dan tupoksinya adalah mempersiapkan calon desa binaan kita dalam masa pengabdian. Nah, di situ mereka, bukan saya tuntut, tapi memang tupoksinya harus memunculkan satu alasan kenapa kita hadir di desa tersebut. Logikanya gini, kenapa kita hadir di desa A dibanding desa B? Nah, acuannya pasti ada. Nah, di situ kita dapat dari sistem informasi desa, SDGs yang dan bisa kita akses dari Kementerian Desa. Hari ini kita kenal gitu kan. Di situ ada data-data tuh. Pendidikan berapa persentasenya, lingkungan berapa persentasenya, terus kesehatan berapa persentasenya, dan bahkan semua gitu ya, seluruh pemerintahan atau bahkan perkembangan inovasinya gitu ada semuanya. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana kemudian FMPD ini turun, tidak membebankan kepada kadernya atau anggotanya dulu gitu. Karena tahun pertama saya tidak ingin memberikan satu gambaran kepada rekan-rekan mahasiswa, karena memang perlu teman-teman tahu juga di FMPD itu berbagai latar belakang. Tidak hanya saya yang dari Brawijaya, ada yang dari Unhas Malang, ada yang dari UMM Malang, ada yang dari UM. Pokoknya semuanya insya Allah swasta dan negeri itu insya Allah ada semua itulah ya. Kurang lebih ada semua. Kalau saya hitung kemarin itu ada 20 lebih perguruan tinggi seluruh Indonesia yang hari ini sedang digeluti oleh teman-teman di Banyuwangi. Ada yang dari STTB gitu kan, ada yang dari UNED, gitu, UNED Jember dan semuanya. Nah, dari situ tidak satu angkatan juga. Posisinya seperti itu, Mas. Saya di angkatan 2018, adik-adik saya juga banyak yang gabung gitu di angkatan 2019, 2020, 2020, 2021 bahkan. Nah, jadi kan mereka juga tidak punya basic dan gambaran KKN itu seperti apa sih gitu. Jadi saya ingin mempelajari itu dan memberikan satu gambaran, jangan sampai hari ini kita turun lapangan terus menjadi bumerang kepada psikologis kita. Terus teman-teman berpikir gitu, kayaknya pengabdian ini berat gitu kan. Kayak enakan jadi no lab gitu. Mas studio oriented aja gitu kan, yang penting IPK aman gitu kan, cum laude gitu. Itu kan ya Allah terlalu naif gitu kalau kata saya gitu. Jadi saya ingin mengamankan psikologis dan pola pikir itu melalui gambaran. Nah, hari ini kalau kita bahasakan di Desa Lemah Bang Dewo, benar kata Mas, mungkin secara tatanan sudah ada. Tapi kan permasalahannya gini, bagaimana cara kita untuk menjaga tatanan itu, bahkan lebih mengembangkan tatanan itu kan gitu. Nah, harapannya dari hadirnya teman-teman dari berbagai latar belakang tadi, yang mungkin di situ ada permasalahan dan kendala perlu inovasi di teknologi. Ada teman-teman dari STTB, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Mungkin ada yang dari birokrasinya harus berinovasi apa, BPD-nya harus punya aspirasi apa, wadah aspirasi yang seperti apa. Ada teman-teman dari pemerintahan gitu loh. Bukan kita yang mengintervensi terus kita yang harus merealisasikan, tapi bentuknya kita sinergi tetap gitu. Dan begitu pun berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu kan. Nah, akhirnya di situ ada satu kata yang harus teman-teman tahu juga di sini. Jadi posisi hari ini perlu saya jujur juga, ini baru-baru pertama pilot project. Posisi kita pilot project di Desa Lemah Bang Dewo, pertama juga untuk mendemo dan mensosialisasikan siapa kita, tapi bukan hanya kita hadir dan formalitas. Tapi benar-benar di situ yang teman-teman harus pahami, biar ini kalimat saya tidak salah ya. Ada beberapa program dan capaian kita alhamdulillah di situ bersama masyarakat. Ada cek kesehatan gratis, itu dilaksanakan oleh teman-teman dari Hang Tuah Surabaya, kedokteran, terus habis itu dari UNED FKG gitu kan, UNED keperawatan juga, dan banyak sekali gizi juga ada.
Terus habis itu di situ kita kerjasama sama bukan rumah sakit tapi Puskesmas Gitik Rogo Jampi. Oh, iya. Ya, jadi kita sebagai ya penyalur jembatan daripada masyarakat. Kita temanya kemarin itu apa ya? Pencegahan penyakit mulai dini. Itu kita atensi masyarakat secara gratis di 4 dusun. Jadi di Lumabung Dewa itu ada 4 dusun, Mas. Dusun Satrian, Dusun Kerajaan, Kebalen Lor, Kebalen Kidul. Kita distribusikan semua anggota yang ada waktu itu dan sampai detik ini gitu. Terus yang kedua, ada pengembangan website desa. Yang dimana itu memang hari ini menjadi tuntutan ya, bagaimana desa bisa memenuhi itu, atau bahkan pemerintahan di skup desa memenuhi itu sebagai ranah informasi hadir dan sebatas memahami valid project tadi, tapi benar-benar hadir gitu. Di sisi lain juga kita mensosialisasikan diri ya kan, karena baru tahun pertama kita launching akhir Desember itu. Jadi ya bagaimanapun caranya hari ini kita harus bisa berbicara banyak, jangan hanya file project ayo kita hadir untuk masyarakat hanya foto-foto. Ya apa bedanya dengan apa yang sudah saya tidak sukai gitu kan. Jujur itu Mas, kurang lebih seperti itu. Iya. Menarik ya. Apa saja kegiatannya itu? Oke. Kalau kegiatannya kita bagi. Nah, bagaimana alur daripada merealisasikan kegiatan itu kita bagi. Jadi kita tidak semuanya fokus dalam satu kegiatan, tapi kita bagi dari 116 anggota itu dari berbagai latar belakang itu. Ada 116 anggota. 116 Luar anggota. biasa. Itu di beberapa tim atau kelompok kecil kalau kita sebut di desa binaan kita di masa pengabdian hari ini. Ada tim kesehatan, tim lingkungan, habis itu ada tim pendidikan, ada 3. Tapi dalam konsep realisasinya itu ada 2. Pertama, ada kegiatan yang bersifat primer, ada juga yang sekunder. Nah, primer itu sesuai dengan kebutuhan dan urgensi yang benar-benar dibutuhkan. Nah, hari ini kita kerucutkan menjadi 2, kesehatan dan juga pendidikan. Nah, yang kedua sekunder bukan perihal yang tidak istilahnya tidak penting, tapi penting juga. Tapi masuknya di insidental. Sewaktu-waktu memang dibutuhkan kita selalu hadir gitu. Contoh di lingkungan, contoh di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu. Jadi di tiga kegiatan dalam 2 konsep itu kita distribusikan bentuk kelompok kecil tadi. Ada kelompok kesehatan, kelompok lingkungan, kelompok pendidikan. Ya tugasnya sesuai lah dengan narasi kesehatan seperti apa. Ya cek kesehatan gratis. Kayak kemarin sudah melaksanakan sosialisasi pentingnya merawat daerah kewanitaan. Gitu. Terus habis itu ada juga kemarin kita lagi pengajuan juga untuk melaksanakan hitanan massal. Itu kita kerjasama dengan salah satu perawat di RS Patimas ini yang sebagai jembatan. Terus insya Allah di tanggal 25 besok mungkin Mas atau teman-teman nih yang lihat YouTube ini gitu kan, minat di tanggal 25 itu ada donor darah gratis. Itu kita bekerja sama dengan PMI. Seperti itu. Luar biasa. Ya kurang lebih seperti itulah. Kegiatan di pendidikan juga sama, kita hadir di TPQ. Kita insya Allah di akhir Juli ini atau awal Agustus melaksanakan satu kegiatan lomba. Lomba MTQ namanya di tingkat desa Lumabung Dewa. Habis itu ada kegiatan kelompok belajar. Terus dalam kegiatan di luar itu, kesehatan dan pendidikan itu ada kegiatan insidental yang saya jelaskan tadi di lingkungan. Kita kemarin baru pengajuan dan goals. Di DLH itu dapat 25 mahoni bibit untuk ditanam di pinggiran sungai, bantaran sungai di Desa Lumabung Dewa untuk menanggulangi longsor dan sebagainya. Terus yang terakhir kemarin tembus juga di perhutani. Itu ada 250 berarti. 200 itu pinus, yang 50 itu mahoni kalau tidak salah teman-teman kemarin. Ya, seperti itulah alur dari kegiatan-kegiatan kita. Menarik ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Oke, gimana? Agung. Tapi boleh minum dulu ya? Oh ya, boleh. Silakan kita minum dulu. Oke, gimana? Dananya dari mana? Ya bagus nih. Pertanyaan sangat seksi sekali. Apa ya? Aku melihat dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh FMPD, pertanyaanku sederhana, ini dananya dari mana? Kan
Bupati tadi kan belum tahu ini kan, Bupati belum tahu nih apa namanya FMPD begitu kan. Mungkin dari sini Bupati bisa denger ya. Ada anak muda begitu kan, ada sekumpulan anak muda yang mau merubah Banyuwangi. Ya mohon disupport lah Bu, ya kan. Masa iya, mumpung masih tahun pertama Bu. Mumpung masih periode pertama kan. Jadi bisa disupport nih anak muda begitu kan. Bener-bener. Dananya dari mana kira-kira? Bisik-bisik aja nggak apa-apa. Jangan bisik-bisik dong. Kalau bisik-bisik nggak ada gunanya nih. Oh iya. Oke. Jadi untuk dana itu kita bagi dua juga. Di situ ada dana ya secara organisasi seperti biasa berjalan, Iuran begitu iuran ya. seperti itu. Karena itu tadi gini. Konsep yang harus teman-teman pahami. Kita di sini bahasa organisasinya sebenarnya kalau dalam organisasi mahasiswa itu yang paling etis itu jangan pakai kata organisasi laba, tapi nirlaba. Itu hal yang saya pahami sejauh ini. Laba artinya apa? Kegiatan yang selalu kita laksanakan, kita dapat bayaran di situ. Contoh, kita di UKM ikut kegiatan, kita dapat sertifikat. Ya jujur bukan saya menjelekkan sistem pendidikan di Indonesia. Itu ada dampak buruknya. Kita selalu berpikir mengenai keuntungan sendiri, keuntungan pribadi, tanpa memikirkan apa sih hasil yang sudah saya raih atas keuntungan itu. Orang lain bisa merasakan juga nggak, apa saya sendiri yang merasakan gitu kan. Nah, akhirnya ada dua yang saya pakai di dan teman-teman di forum mahasiswa peduli daerah itu namanya nirlaba. Artinya adalah kita melaksanakan niat lillahi ta'ala itu menjadi hal yang utama gitu. Berpikir mengenai bagaimana cara kita mendapatkan benefit, insya Allah sudah diatur, gitu kan. Itu salah satu juga hal yang dipahami dalam salah satu bentuk profesionalitas mahasiswa dalam berorganisasi gitu. Kita menuntaskan ya itu tadi tridharma tadi. Terus kemudian secara internal itu tadi ada kas gitu. Terus habis itu iuran-iuran teman-teman dan lain sebagainya. Terus di luar itu, jadi gini, saya ini sebenarnya bukan ngawur, tapi saya sering sharing ke teman-teman. Instansi dan lembaga, katakanlah dinas sosial, contoh saya sebut merek dinas sosial. Ada beberapa anggaran yang bukan tidak turun, tapi tidak sampai. Bahasanya tidak sampai ya, bukan tidak turun, tidak sampai. Berarti sudah keluar, cuma tidak sampai. Nah, harus ada jembatan di situ. Sebagai kaum yang sadar di sini, mahasiswa harus bisa membahasakan seberapa urgent itu harus turun untuk masyarakat. Berarti secara covering kita harus punya tuh penelitian minimal. Itu harus turun Bu. Katakanlah di perhutani deh, perhutani. Pohon itu harus turun tuh di Desa Lemabang Dewa. Karena apa? Di sana siklus daripada lingkup geografisnya seperti ini. Sering longsor, penghijauan yang sangat kurang, atau bahkan seperti apa. Nah, itu menjadi satu dasar yang sangat fundamental sekali dan menjadi alasan kenapa itu harus turun. Nah, jadi kita posisinya intermediary, kita jembatan. Itu konsepnya. Ini pemerintah daerah, ini masyarakat, forum kita ada di tengah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau di desa itu ada badan permusyawaratan desa sebagai wadah aspirasi daripada masyarakat, tapi kan secara formal. Ini non formal, tapi bahasanya tetap untuk masyarakat, membantu yang formal tadi itu agar lebih kuat. Karena itu tadi acuan kita penelitian. Karena dalam tridharma ya lagi-lagi kita berbicara pendidikan dan penelitian sebagai dasar pengabdian sebenarnya kan gitu. Tapi kita tidak bisa, atau bahkan saya sendiri kemarin-kemarin sejauh itu berpikir bahwa mahasiswa itu punya manifestasi yang sangat luar biasa. Bukan hal material dan berupa uang, tapi ilmu. Nah, itu sih Mas. Jadi kita dapat bukan uangnya, tapi bantuan. Bantuan bahasanya gitu. Bantuannya dari situ. Tapi dinas sosial banyak turunnya ya. Di dinas sosial ya mungkin bisa Masa iya dinas sosial turunnya sedikit ini kan gitu kan, daripada disunatin begitu dananya. Ini sudah ada wadah yang jelas-jelas begitu kebermanfaatannya. Bagaimana dinas sosial ini? Ya nanti kita undang lah dinas sosial ke sini ya. Untuk dinas-dinas yang lain. Iya. Nah, mungkin kemarin ini saya juga bisa nyampaikan. Jadi kita punya satu di Desa Binaan di Lemabang Dewa itu satu teman kita, sahabat kita yang ada di situ, anak asli desa situ yang mohon maaf punya kendala di bukan kelainan gitu, di tunarungu lah, keterbelakangan gitu tunarungu. Akhirnya kita ajukan itu, kita ajukan di dinas sosial. Tapi ya jujur sejauh ini belum ada jawaban. Belum ada jawaban untuk pengadaan alat dengar. Luar biasa, dinas sosial yang sangat baik hati. Luar biasa. Tapi kita selalu berpikir positif. Kita follow up terus insya Allah. Mulai Senin besok juga beberapa bukan proposal tapi surat permohonan
untuk pengadaan beberapa barang, dan hal itu kita cari informasinya sejauh mana sih mereka bisa meneliti itu atau mengoreksi, atau bahkan kita ada yang salah gak dalam pengajuan itu. Contoh kayak pengajuan pengadaan itu ternyata bukan dinas sosial tapi dinas kesehatan, kayak gitu contoh. Gitu. Mungkin bisa jadi masukan buat forum kita juga. Seperti itu sih kurang lebihnya, Mas. Ini dinas sosial harus dengerin ya. Bupati, ini DPR ini panas juga. ya ruangan gini. Bahasanya. Jangan sampai ada tukang bakso di depan ini habis ini. Jangan sampai ya. Aduh, ini kita masih ngerintis, Pak. Kalau terlalu keras di take down nanti kita. Tapi nggak apa-apa ya. Hal-hal seperti ini harus cuma disuarakan begitu. Main shop. Halus. Aduh. Tapi mungkin ini, Mas, kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, untung kita dan bersyukur untuk tahun pertama ini kita bekerja sama dengan salah satu orda juga, organisasi kedaerahan, yang mungkin saya sapa dulu teman-teman dari Imawangi, Ikatan Mahasiswa Banyuwangi Universitas Jember. Iya, jadi kita gerak selaras di tahun ini, alhamdulillah, yaitu goals dari forum ini suatu saat benar-benar jadi forum silaturahminya Orda. Hari ini mudah-mudahan nih teman-teman yang mungkin dari Ikawangi ya kan, dari KMUBM Brawijaya, dari Kemangi Surabaya, atau bahkan dimanapun teman-teman organisasi kedaerahan yang ada, harus pahami ini. Kita hadir bukan sedang memecah atau membelah anak daerah untuk membangun daerahnya, tapi perlu dipahami banyak sekali bahasa, banyak sekali bahasa untuk membangun satu cita-cita khususnya untuk daerah. Tidak ada gagasan anak daerah yang cacat kalau menurut saya, selama itu baik untuk daerahnya sendiri dalam konteks daerah. Jadi mohon suatu saat mudah-mudahan atas kehadiran dan kerjasamanya Imawangi ini menjadi contoh yang akhirnya bisa kita undangkan dan hadirkan teman-teman dari KMUBM Brawijaya, komunitas mahasiswa Osing Brawijaya, terus Ikawangi Malang, atau bahkan Kemangi Surabaya, dan bahkan yang lainnya gitu. Jadi lebih rame gitu kan, lebih rame gitu. Itu sih harapan saya ini juga mewakili teman-teman gitu. Ya alhamdulillah hari ini ada teman-teman Imawangi. Yes, tepuk tangan lah dari teman-teman Imawangi. Tepuk tangan itu. Terima kasih teman-teman Imawangi, Ketum Febri juga, dan teman-teman pengurusnya. Masalah yang terberat, tantangannya apa? Menarik itu. Pasti kan ada nih masalah mungkin entah ini ditolak kah atau bagaimana kah gitu. Ya mungkin selama juga saya bahasanya launching forum gitu, launching gagasan, sharing gagasan. Ya cerita waktu dulu itu waktu habis nih bicara dengan 5 orang yang tadi saya sebutkan itu, saya sosialisasinya lewatnya seperti orang jualan. Jualan dari kopi ke kopi, dari Banyuwangi Kopi Teko ya kan, ke Salter Coffee Serono, terus habis itu Albiru Banyuwangi. Saya selalu hampir itu setiap orang kopian, kurang lebih yang mungkin di sini yang pernah lihat dan pernah saya samperin. Masnya mahasiswa enggak? Mbaknya mahasiswa enggak? Mbak, Mas, saya punya gagasan ini untuk daerah kita. Gagasan apa, Mas? Nah, ini forum silaturahmi. Tapi tidak hanya silaturahmi kok, Mbak, di sini. Kita pertama bisa bangun relasi. Karena di dalam forum ini insya Allah suatu saat nanti akan ada banyak latar belakang. Kita bisa belajar bareng dan lain sebagainya. Mau nggak, Mbak, gabung? Oh, goalsnya cuma di situ? Enggak, Mbak. Tapi manfaatnya insya Allah tetap untuk daerahnya kita sendiri. Karena goals kita itu untuk pembangunan. Nah, gerak selarasnya lewat forum ini, saya gitu kan waktu itu. Ya, ceritanya orang jualannya pasti ada yang nolak gitu kan, ada yang beranggapan, ya analoginya mungkin itu apel lah. Wah, apelnya sepet gitu kan. Apelnya asem gitu kan. Ada yang bilang juga apel itu manis dan apel itu sehat gitu. Analoginya seperti itu. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Jadi dinamikanya begitulah ya. Dinamikanya seperti itu. Tapi enaknya gini, saya selalu ngomong ke teman-teman, bersyukurnya hari ini kita ada dan pertama kali di forum ini dalam hal pembentukan, dan sejauh ini kita bisa tahu tuh alur apa, bagaimana sih forum itu bisa ada. Betul. Bagaimana sosialisasi daripada gagasan, ideologi dari forum itu bisa diterima oleh semua kalangan. Terus bagaimana sih persiapan dari eksistensi forum itu, kayak draft ADART dan lain sebagainya. Kita susun bareng-bareng waktu itu. Kita rancang, kita kalau di kita ada namanya musyawarah daerah. Ya, itu musyawarah daerah tuh ya kemarin untuk penyusunan draft ADART itu. Seperti itu. Jadi
dari pasal per pasal. Enaknya itu bisa sharing. Dari anak-anak kesehatan pola pikirnya seperti ini loh Ya. gitu. Bukan salah. Dari anak-anak teknik sipil seperti ini bukan salah juga gitu. Apakah kemudian harus saya yang menulis itu? Enggak juga gitu kan. Tapi memang itu yang kita tuangkan dalam anggaran dasar, contoh seperti itu adalah hasil dari harapan kita agar apa forum ini bisa tetap jalan, jalan sesuai dengan arah tujuannya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk tantangan sih, ya fluktuatif naik turun gitu kan, ya ketemu orang yang bisa menerima dan tidak gitu. Menarik ini. Terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada warga sipil sekalian di sana? Entah kepada anggota, entah kepada masyarakat Lemabang Dewo, entah kepada bupati, pemerintah dan sebagainya, apa nih yang mau disampaikan? Ya kalau kepada pemerintah daerah dan juga Bu Ipuk ya selaku bupati, saya sebut saja Bu Ipuk dan juga jajaran, bahwa hari ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, Mas Nasa, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kemudian peran daripada lembaga dan juga instansi terkait daripada konteks pembangunan tersebut. Tapi bagaimana kemudian mahasiswa bisa mendampingi dan membersamai atas realisasi atau terlaksananya sebuah pembangunan di satu daerah. Jadi kata membersamai luar biasa kalau menurut saya gitu kan. Dan bagaimana kemudian daerah bisa mengoptimalisasikan peran daripada mahasiswa itu sendiri. Apalagi itu anak daerah gitu kan, yang pasti tahu apa yang dibutuhkan oleh daerahnya, apa yang sedang memang jadi ya etik-etik urgent di daerahnya dan harus memang diupayakan dalam hal apapun dan dari lini manapun gitu. Itu kalau menurut saya. Terus yang kedua untuk teman-teman mahasiswa ya. Jadi ada satu kalimat yang saya dapatkan dan saya pegang ini sampai hari ini dari salah satu organisasi yang saya geluti di luar dari organisasi formal kampus di PMI waktu itu. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu tidak hanya cukup dengan kata baik, tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, mungkin hari ini teman-teman tahu kehadiran dari Forum Mahasiswa Peduli Daerah, dan mungkin bahkan karena hari ini kita konteksnya bersama dengan Imawangi Jember, yaitu salah satu cara kita untuk melaksanakan, mengamalkan khairunas anfa'uhum linnasnya itu tadi gitu. Nah, hari ini bismillah nawaitu kita gerak selaras, nawaitunya juga harus lebih kuat apapun. Jadi gini, jeleknya kultur Indonesia itu kadang saya merasa gini, bagus memunculkan, jelek mempertahankan. Dalam hal apapun. Semoga. Makanya nawaitu yang saya maksud harus dikuatkan bukan hanya untuk anggota, bukan untuk mahasiswa dalam konteks general atau universal. Begitupun untuk saya gitu, untuk saya. Jadi sampai kapanpun insya Allah semampu saya dan teman-teman di konteks anak daerah bisa membangun daerah sendiri menjadi satu tujuan yang paling sangat mulia kalau menurut saya. Karena ya sangat naif gitu. Kita tidak mau membersihkan rumah sendiri. Kita tidak mau membangun apa yang sudah rusak dari rumah sendiri gitu kan. Atap rusak masa kita mau biarin gitu. Istilahnya gitu analoginya. Ya kita harus bareng-bareng gitu. Ya, seperti itulah kurang lebihnya Mas Nasa. Teruntuk Bupati Banyuwangi, sekali lagi saya sampaikan dengan terbuka, ini ada anak muda hebat Ibu, ini ada forum hebat Ibu untuk merubah Banyuwangi, minta tolonglah Bu dibantu ya kira-kira ya. Baik warga sipil sekalian, begitu saja forum kita, forum sampai anakku sampai ikut-ikutan forum ini. Tapi terakhir Mas, apa? Mungkin tadi yang sempat kita bicarakan, ini saya juga mau mensosialisasikan perihal masalah legalitas. Itu terakhir saja. Saya berharap itu bisa dibahas juga. Nah, jadi gini, boleh ya saya bahas ya? Boleh. Untuk legalitas forum tadi Mas Nasa di luar dari kegiatan ini di luar sana itu tadi berbincang-bincang kita sudah juga udah menyinggung itu. Kita secara legalitas, apa kemudian Mas Agung mengajukan ke notaris atau bahkan yang hari ini kita tahu gitu. Nah, ternyata pengajuan, karena itu manfaat kita awal dan gerak bareng ya kan di forum yang baru awal kita gagas, kita baru tahu tuh bukan notaris yang megang tapi Bangkes Bangpol. Itu kita kemarin dapat informasi itu. Terus yang kemudian secara budget ya kan, itu kan mahal, bukan hal murah untuk kantong mahasiswa gitu untuk mengurusi itu, dan bukan waktunya juga untuk bagaimana kita gerak tapi nunggu itu gitu, kelamaan kalau menurut saya. Nah, saya sedang berbahasa nih mempolitisasi pola itu. Kenapa sih? Pertanyaan gini, kenapa Mas Agung harus membuka di latar belakang tidak hanya berbicara mengenai Brawijaya, tidak hanya satu logo Brawijaya itu, untuk membahasakan legitimasinya.
agar masyarakat dan bahkan daerah itu percaya. Polanya ada di situ. Saya buka gitu kan untuk berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat gagasan ini. Contoh gini, saya sodorkan satu surat permohonan ke dinas tertentu. Di situ ada logo kami, pasti ditanya. Kalau hanya berbicara mengenai Brawijaya itu sangat lemah kalau menurut saya. Karena apa? Landasannya di luar dari kegiatan Brawijaya hari ini kita di forum gitu kan. Tapi kalau sudah melihat di situ adalah perkumpulan dari mahasiswa asli daerah, anak Banyuwangi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, insya Allah tidak ada kata nolak, insya Allah. Dan alhamdulillah itu saya rasakan gitu. Jadi polanya legitimasi kita adalah memanfaatkan momen kita menjadi mahasiswa ini, A, B, C, Z, kita di ETS, kita di ITB, kita di UB, kita di UM, kita di UNED, dan bahkan semua kampus swasta maupun negeri gitu. Jadi itu jadi satu landasan. Jadi ya pintar-pintar kita lah untuk membahasakan perihal masalah legalitas itu gitu. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan itu kok gitu kan. Kita selama mempertanggungjawabkan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan gitu kan. Hari ini juga ongoing proses untuk pengajuan perihal masalah legalitas yang sebenarnya memang harus diajukan. Seperti itu kurang lebihnya Mas Nasa. Baik, agar tidak salah paham juga. Untuk warga sipil sekalian, terkhususnya warga sipil Banyuwangi, silahkan yang mau mendaftar atau mau join, Gung, atas kehadirannya di studio sisi lain yang sederhana ini. Luar biasa. Kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi lah ya. Ngulik sisi lain lah. Ngulik topik-topik menarik secara eksplisit dan faktual begitu. Agar masyarakat sipil juga selalu informatif, mendapatkan hal yang informatif. Benar. Saya Nasa, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.